من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta hamba-hambanya untuk senantiasa menaatinya karena untuk kepentingan si hamba tersebut, bukan karena untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seorang hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, tentulah Allah akan berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan, berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kesengsaraan. Allah akan berikan kepada dia berbagai macam sanksi dan adabnya. Ummatul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya, yaitu Islam, yang hakikatnya adalah agar seorang hamba betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan, agar senantiasa seorang hamba sadar bahwasanya dia adalah manusia yang diciptakan yang penuh dengan kelemahan, yang tentunya sangat membutuhkan kepada penciptanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya kenikmatan, rezeki, kekuatan, tentulah ia tidak akan mampu berbuat apapun juga. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ketika seorang hamba mengenal Allah, maka ia akan mengenal dirinya. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak mengenal Allah, maka ia tidak akan mengenal siapa dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ketika mereka telah melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka akan ingat kepada kemaslahatan dirinya. Mereka akan memperbaiki diri ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia fitrahnya untuk mengenal Allah. Allah jadikan manusia fitrah dan kebahagiaannya, kegembiraannya adalah dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan seorang hamba yang hakiki. Tidak mungkin si hamba itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan cara beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai seorang hamba dan manusia wajib menyadari siapa diri kita. Kita adalah manusia yang lemah, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, kita wajib sadar bahwasanya ilmu kita sangatlah lemah,
tidaklah kita diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit pun juga, kecuali sedikit saja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maka seorang hamba yang terbaik ketika ia merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun juga tidak mengedepankan pendapat dirinya daripada pendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa mendahulukan kehendak Allah, perintahnya. Ia berusaha menjadikan dirinya senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk dirinya. Karena terkadang saudaraku, Allah melakukan suatu perbuatan yang kita tidak mengetahui hikmahnya apa. Seringkali kita tidak mengetahui apa rahasia di balik perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurangnya ilmu kita, karena rendahnya ilmu kita dan banyaknya kebodohan kita. Namun terkadang ya akhal Islam, seseorang yang mendahulukan akal pikiran dan pendapatnya, dia mengkritik perbuatan Allah, dia mengomentari perbuatan Allah, dia mengomentari syariat Allah, seakan-akan akalnya lebih tinggi daripada perbuatan Allah dan wahyunya, seakan-akan ilmunya telah mengetahui segala sesuatunya, padahal ia adalah hamba yang lemah, ilmunya pun juga lemah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, suatu perintah yang sangat berat. Siapa di antara kita yang mau melaksanakan perbuatan itu? Anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sudah sangat lama menunggu. Nabi Ibrahim sangat ingin mendapatkan anak. Ketika Allah berikan anak yang bernama Ismail, Allah berikan ujian yang sangat berat. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, perintah yang amat berat. Tapi apakah Nabi Ibrahim melawan perintah dengan pendapatnya? Tidak. Nabi Ibrahim pun taslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin perintah Allah pasti itu yang lebih baik dan yang terbaik. Nabi Ismail ketika diberitahu oleh ayahnya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih dirinya, ternyata subhanallah, Nabi Ismail pun tidak menolak dengan pendapat dan akal pikirannya. Ia merasa bodoh di hadapan Allah. Dia pun menyerah kepada Allah. Ia berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Ternyata itu adalah ujian dari Allah. Lalu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang besar, yaitu menyembelih seekor kambing. Subhanallah saudaraku sekalian. Nabi Ismail seorang anak yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan itu tidak heran, karena ia keturunan dari ayah yang senantiasa taslim dan ibu yang senantiasa taslim kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa istrinya Hajar, di mana Hajar adalah ibu daripada Nabi Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar ke suatu tempat yang tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tempat itu Mekah namanya. Yang ada adalah gunung-gunung batu. Tidak ada di sana tanda-tanda kehidupan. Maka Nabi Ibrahim menyimpan Hajar di sana. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi. Sementara Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini yang tidak ada kehidupan sama sekali?" Ternyata Ibrahim hanya diam saja karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Hajar berkata lagi, "Hai Ibrahim, apakah ini perintah Rabbmu? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk dan berkata, "Iya." Maka Hajar dengan taslimnya berkata, "Jika ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku." Allahu Akbar. Inilah ya akhal Islam, jiwa taslim yang luar biasa. Padahal menurut akal pikiran kita,
seseorang yang tinggal di tempat seperti itu tidak mungkin bertahan hidupnya. Tapi ia yakin kalau itu memang perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Maka Allah pun jujur kepadanya dan Allah pun merealisasikan dugaan ia hajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu sudah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya akhal Islam. Yang diinginkan dari Islam, senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah. Menuduh akal kita lemah. Menuduh akal dan pendapat kita di hadapan perintah Allah lemah. Berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai sifat iblis. Lihatlah iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Iblis menolak. Iblis tidak mau. Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ia menganggap bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam. Ia berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Seharusnya Adamlah yang sujud kepadaku. Ia tolak perintah Allah dengan akal dan pendapatnya. Maka dari itulah saudaraku, siapapun di antara kita yang menolak perintah Allah dan syariatnya dengan akal pikirannya, maka sungguh ia telah menyerupai iblis. Ia merasa lebih pintar dari Allah. Seakan-akan akalnya lebih tinggi daripada wahyu Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pencipta manusia, pencipta akal. Maka sesungguhnya manusialah yang perlu untuk dituduh akal dan pendapatnya. Kewajiban kita adalah taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Untuk kita bisa taslim kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, kita sangat membutuhkan athiqatu billah. Kita sangat membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwasanya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Semua janji Allah pasti Allah tepati. Banyak orang yang meragukan janji Allah, padahal Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Akan tetapi keyakinan si hamba yang lemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel pergi dan dikejar oleh pasukan Fir'aun, ternyata apa yang terjadi? Nabi Musa dan Bani Israel dihadapkan sebuah lautan merah. Maka kemudian Bani Israel, keimanan mereka yang begitu lemah, mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Mereka tidak mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah. Tapi apa jawab Nabi Musa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa keyakinan kepada Allah? Kalla, sama sekali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku bersamaku Allah, Rabbku yang akan memberikan aku hidayah. Bayangkan saudaraku, di saat Fir'aun hampir mengejar, sementara di depan adanya lautan merah, kemana harus pergi? Mereka tidak bisa lari. Tapi disitulah keyakinan kepada Allah sangat dibutuhkan. Maka Allah pun berikan pertolongannya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut tersebut dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Terbelahlah lautan tersebut. Selamatlah Bani Israel. Lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan merah. Maka Allah pun berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Saudara-saudaraku sekalian, inilah ya akhul Islam yang sangat kita butuhkan. Yang kita butuhkan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya perintah Allah pasti kebaikan untuk hidup kita.
Semua yang dilarang oleh Allah pasti itu mudarat untuk hidup kita. Walaupun menurut akal kita perintah tersebut sepertinya bermanfaat, akan tetapi akal kita lemah. Justru ilmu Allah yang kuat, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan fi Rohingya wa fi kulli biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mazlumina minal mu'minin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.